Sampurasun, salam budaya, salam sejahtera. Seluruh jagat raya ini siapa sih yang belum pernah mendengar nama Sunda dan siapa sih yang belum tahu nama Sunda? Orang Sunda memiliki ciri, yakni orang Sunda salah satunya, orang Sunda itu tidak memakan sesuatu yang berat-berat, tetapi orang Sunda memakan daun-daunan, umbi-umbian, ikan, buah-buahan, dan yang paling tinggi makanannya yaitu adalah ayam. Sehingga orang Sunda mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Cuman ada titik lemahnya, yaitu dikarenakan sensitif atau ngambekan. Jadi kalau misalkan tersinggung, orang Sunda itu tidak mau ribut atau bertengkar. Dan orang Sunda akan pergi meninggalkan seseorang yang menyinggungnya, sehingga orang mengatakan daya juangnya rendah. Padahal orang Sunda itu sebetulnya sensitif karena ia mengandalkan perasaan hidupnya. Kalau misalkan rasanya sudah tidak bisa menerima, untuk apa harus ribut? Lebih baik pergi saja, dan oleh karena itu rajanya disebut Ngahiang. Hal tersebut disebabkan karena lingkungannya sudah berantakan, rakyatnya tidak bisa diurus lagi dan tidak bisa diatur lagi. Dan setelah itu paham dari luar pun sudah mulai masuk dengan kuat. Maka pergi atau yang disebut berenang siang. Jadi ketika ada boikot terhadap perdagangan Sunda oleh Mataram dari tahun 1550 sampai 1579, maka ekonomi Sunda pun sangat merosot dan Raja Sunda tidak mau melakukan perlawanan. Lebih baik pergi saja, tidak perlu ribut dan tidak perlu perang. Pada waktu itu akses pelabuhannya ditutup oleh Mataram yang biasanya suka ngirim lada dan barang-barang lainnya ke Portugis. Namun pelabuhan Sunda Kelapa dan Ancol juga ditutup, jadi tidak bisa lagi mengirim barang dan ia tidak mau perang. Walaupun pada saat itu kavalrinya terdiri dari 4.000 ekor kuda. Hal itu dikatakan oleh Tom Pires, dengan jumlah tersebut sekarang saja kuat, apalagi pada zaman dahulu. Sehingga tradisi pada waktu itu kalau dari sisi politik mengganti payun, orang Sunda itu kalau disuruh duduk di depan tidak mau selalu menghargai orang lain. Prinsip-prinsip politik Sunda itu berlaku pada masanya. Namun ketika orang Sunda homogen pada orang Sunda lagi, maka cocok karena sama-sama perasa lagi. Contoh kiai-kiai NU yang langitan, semuanya saling menyodorkan mangga tipayun. Tidak mau duluan, semuanya merasa hal itu saling menghargai sehingga kalau mau duduk ke depan itu sangat lama sekali. Hal itu sifat atau tabiatnya, tetapi persoalannya sekarang Sundanya sudah heterogen, pendatangnya banyak. Kalau terus-terusan mangga tipayun maka akan diambil orang terus dan tidak kebagian orang Sunda ini. Jadi sekarang filosofinya harus diganti, haling ku aing. Karena iklimnya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Ketika orang perasa berkumpul dengan orang perasa tidak ada problem. Tapi kalau orang perasa bergabung dengan orang yang tidak punya perasaan, maka pastinya orang Sunda akan dihajar terus. Tidak dipersilahkan juga akan diambil, apalagi kalau dipersilahkan. Secara umum hampir semua filosofi Sunda itu sudah tidak digunakan karena kebanyakan orang memahami Sunda itu sebagai suku bukan sebagai konsep besar tentang peradaban atau sebagai ideologi atau pandangan hidup. Ideologi Sunda itu yang mengajarkan papat kalima pancar, yang mengajarkan tritangtu di buana. Sehingga ketika memahami Sunda secara ideologi, kita itu tidak perlu lagi memahami biologi, dan biologi boleh lahir dari mana saja. Secara ideologi, ketika seseorang berperilaku sebagai orang Sunda dan toleran, maka Anda sudah menjadi Sunda dan secara ideologi Anda adalah saudara-saudara saya. Yang mengajarkan Prabu Siliwangi itu Ki Pamanah Rasa, Sri Baduga, Maharaja, dan lain-lain. Prabu Siliwangi itu mengajarkan tata hidup yang benar. Salah satunya yaitu tata salira. Tata salira itu bagaimana membangun diri pribadi. Tata negara, bagaimana membangun negara. Tata buana, bagaimana menjaga hubungan antar negara atau dunia. Kemudian tata surya, dia bagaimana keluar dari ini, dari alam kita ini, masuk ke dalam dari makrokosmos atau alam kahyangan. Sebelumnya Prabu Siliwangi juga pasti ada lagi sebelumnya dan ada lagi sebelumnya yang mengajarkan hal tersebut. Sehingga dalam pandangan itu orang Sunda sudah tauhid sejak lama. Karena Prabu Siliwangi itu agamanya tolei. Orang tolei itu termasuk dalam pribadi tak memberikan salam tiap tahiyat, yaitu bunyinya Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Dia kaum ibadi dan dijanjikan surga. Raja Sunda, kata Tom Pires, merupakan orang yang taat beribadah. Ia dikelilingi oleh ahli-ahli agama, masyarakatnya pun dikenal sebagai kesatria dan pelaut yang unggul. Bahkan dikatakan lebih baik daripada pelaut kesatria dari Jawa bagian timur. Di beberapa tempat masyarakatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengembala, ternak, dan bercocok tanam. Pria-pria Sunda berwajah rupawan, berkulit gelap, dan berperawakan tegap, kata Tom Pires.
Setiap tahunnya, kerajaan Sunda mampu menjual beras sebanyak ribuan ton, lebih dari 10 jung. Selain itu, mereka mampu menghasilkan sayur mayur yang tak terhitung jumlahnya, serta menjual aneka hewan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. Tompires juga menyebutkan wilayah Sunda sebagai negeri kesatria dan pahlawan laut. Para pelaut Sunda berlayar ke berbagai negeri sampai ke Pulau Maladewa. Pelabuhan Sunda Kelapa dahulu dikenal sebagai pusat niaga internasional. Sebesar pelabuhan itulah yang menjadikan cikal bakal Jakarta. Namun sayang sekali dengan seiring berjalannya waktu, pelabuhan itu seperti terlupakan. Salah satu bukti besarnya kerajaan Pajajaran ini juga terlihat dari kepemilikan 4.000 ekor kuda dan 40 ekor gajah yang dipelihara. Raja menggunakan gajah-gajah itu untuk beberapa acara kerajaan, tidak sebagai alat berperang. Selama berada di Pajajaran, Tompires juga tidak melihat adanya konflik dari masyarakat. Menurutnya, raja pemerintah sangat adil dan bijak sehingga rakyatnya berada dalam keadaan yang selalu baik. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan menambah wawasan kalian juga. Terima kasih.